Kode keras Emil Audero follow Instagram Erick Thohir. Bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kode keras Emil Audero follow Instagram Erick Thohir. Apakah itu pertanda dirinya tertarik membela timnas Indonesia? Belum lama ini pecinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar kiper Sampdoria Emil Audero mengikuti Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram. Lantas hal itu menimbulkan spekulasi besar dari publik sepak bola Indonesia. Sekedar informasi, Emil Audero merupakan pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Ia bahkan diketahui lahir di Mataram 18 Januari 1997. Akan tetapi dirinya besar dan banyak menghabiskan karir di Italia. Saat ini, Emil Audero juga memiliki kewarganegaraan Italia. Jauh sebelum merebaknya kabar Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram, ia pernah didekati PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Tapi, ayah Emil Audero Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Nahasnya nasib Emil Audero juga tak cukup baik. Pasalnya, timnya Sampdoria harus degradasi ke Serie B musim depan. Di samping itu, Italia juga tak kunjung memanggilnya ke jajaran tim nasional. Di sisi lain, PSSI juga tengah gencar mencari pemain berstatus Grade A untuk membela timnas Indonesia. Sebab memiliki pengalaman merumput di Italia, bisa saja Emil Audero dirayu lagi oleh PSSI. Apalagi saat ini PSSI tengah gencar bertransformasi menjadi lebih baik pasca terpilihnya Erick Thohir jadi ketua umum. Terlebih jadwal timnas Indonesia terbilang cukup padat. Selain menghadapi FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih jauh lagi ada agenda Piala Asia 2023 yang baru digelar pada Januari 2024 di Qatar. Melihat hal itu dan nasib kurang baik Emil Audero di Sampdoria, bisa saja dirinya berpikir ulang untuk menerima pinangan PSSI. Meski saat ini belum ada kabar pasti alasan utama Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram dan ketersediaannya gabung timnas Indonesia. Di sisi lain, Indra Safri pantau penampilan Ahmad Al-Khuwailid di Qatar. Sinyal bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia Indra Safri memantau dan bertemu gelandang Indonesia yang bermain di Qatar Ahmad Al-Khuwailid Mustafa. Pertemuan Indra Safri dengan Khuwailid terungkap dalam postingan Instagram sang pemain. Gelandang 23 tahun tersebut juga bertemu dengan sesama kompatriotnya yaitu Fahri Agri yang juga tampil di Liga Qatar. Senang bisa bertemu dengan Coach Indra Safri, tulis Khuwailid dalam unggahan instastory pribadinya. Selamat telah membawa pulang trofi SEA Games. Ahmad Al-Khuwailid Mustafa sendiri pemain berdarah Indonesia. Khuwailid sendiri lahir di Loksmawe, Aceh 29 Januari 2000. Keluarga Khuwailid kemudian memutuskan untuk tinggal di Qatar sejak dia belum genap setahun. Bisa dikatakan karir Khuwailid moncer di Qatar. Khuwailid memulai karirnya di klub Al Duhail. Sejak 2020, Khuwailid kemudian direkrut klub Liga Kasta tertinggi Qatar yaitu Qatar SC. Musim ini saja, Khuwailid sudah tampil 13 kali. Meski begitu, ia sudah masuk dalam skema taktik dari pelatih Yosef Safri. Pertemuan Khuwailid dengan Indra Safri juga mendapatkan reaksi positif dari warganet. Banyak yang menduga bahwa Khuwailid jadi salah satu pemain yang dalam radar pantauan menuju timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia sudah banyak dihadapkan agenda pada tahun ini. Salah satunya adalah ajang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di usianya yang sekarang, Khuwailid kemudian masih bisa membela timnas U23 Indonesia. Dirinya masih bisa untuk membela timnas U23 Indonesia pada Asian Games 2022 di China. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 masih belum bisa dipastikan. Indonesia segera punya fasilitas akademi terbaik seperti Aspire Qatar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan suatu saat nanti Indonesia akan mempunyai akademi terbaik seperti di Aspire Qatar. Jawaban itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Kapten Persib Bandung U17 Muhammad Akrom. Prabowo saat ini sedang berada di Doha, Qatar untuk mengunjungi pelatihan Garuda Kasa Persib di Aspire Academy Rabu 31 Mei 2023. Setibanya di Qatar, Prabowo langsung diberikan pertanyaan oleh Muhammad Akram. Pak Prabowo, kira-kira kapan kita punya akademi dengan fasilitas lengkap dan modern seperti Aspire ini? Tanya Akram.
Tidak lama kemudian Prabowo tersenyum, ia pun langsung segera menjawab pertanyaan itu. Insya Allah sebentar lagi, kata Prabowo. Aspir Academy adalah komplek pelatihan olahraga yang mewah dan modern serta menampung ribuan atlet setiap tahunnya. Khusus sepak bola, sedikitnya 50 klub tiap tahun datang berguru ke Aspir dengan fasilitas komplitnya. Sambil melihat latihan anak-anak Persib Bandung U17, Prabowo juga banyak dapat penjelasan dari Direktur Jenderal Aspir Academy, Ivan Bravo. Ivan Bravo juga menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar. Saya bangga dan bahagia. Kalian ada di sini adalah bagian dari janji saya. Rasakan dan nikmati fasilitas mewah kelas dunia di sini, ujar Prabowo. Sebentar lagi finalis Nusantara Open 2022, PSLS Loksmawe juga dikirim berguru di Aspir Academy. Tidak hanya itu, Ketua Delegasi Garuda Yaksa Persib Ferry Francis menambahkan kalau timnas U16 Indonesia juga akan dikirim. Meski bertindak sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo adalah penggagas berdirinya Akademi Garuda Yaksa. Adapun Akademi Garuda Yaksa ini fokus pada pembinaan usia dini di Jakarta. Indonesia punya ribuan talenta yang bisa jadi generasi emas sepak bola Indonesia. Mereka nantinya akan jadi bintang hebat dan calon pemain tim nasional Indonesia. Semangat membara-bara Prabowo mengundang tanggapan dari Indra Safri. Pelatih timnas U23 Indonesia itu mengatakan bangga dan salut kepada Prabowo. Beliau tokoh hebat yang atensinya untuk sepak bola Indonesia, ucap Indra Safri. Prabowo berencana untuk menyelesaikan pertandingan Persib Bandung U17 versus Al-Khair pada Kamis 1 Juni 2023. Pertandingan ini sangat seru karena Al-Khair merupakan juara Indonesia League di Qatar. Menurut Ketua IFK, Vidi Visiandri, Al-Khair diperkuat anak-anak muda potensial macam Edlan, Fawaz, dan Huzaifah. Hadir juga Dubes RI di Qatar, Ridwan Hasan. Di sisi lain, naturalisasi ke timnas Indonesia tertunda, Kai Boham malah resmi digait tim Kasta 2 Belanda. Pemain keturunan yang sempat membela timnas Indonesia U19 Kai Boham baru saja meresmikan transfernya ke SC Telstar pada Kamis 1 Juni 2023. Defender 19 tahun berdarah Belanda tersebut meninggalkan Akademi Almer City FC dengan alasan siap mencari tantangan baru. 4 tahun lamanya, Boham belajar bersama tim muda Almer sebelum memutuskan berbaju Telstar. Kemungkinan besar ia diberi kesempatan untuk bersaing di skuad senior musim depan yang berlaga di Divisi 2 Belanda atau Eerste Divisi. Tidak diketahui berapa harga yang harus Telstar bayarkan, tetapi bisa jadi transfer ini dirampungkan secara cuma-cuma alias gratis usai kontrak sang wonderkid habis bersama Almer. Pada musim 2023-2024 mendatang, Boham akan dihadapkan dengan target untuk membantu klub barunya untuk promosi ke kasta teratas yakni Eredivisie. Sudah lama sekali sejak SC Telstar kemarin di level tertinggi yakni 1977 hingga 1978 silam. Setelahnya mereka selalu berkutat di divisi kedua dan paling banter hanya 4 kali menembus playoff promosi. Telstar sendiri tidak asing soal memiliki pemain blasteran Indonesia dan Belanda. Sebelum Kai Boham, sempat ada Stefano Lillipali yang merumput di Buko Stadion sejak Agustus 2015 hingga Januari 2017. Lillipali yang bergabung setelah sempat bermain kurang lebih setahun di Liga 1 bersama Persija Jakarta, mampu menjadi pemain inti bagi Telstar. Pemain kreatif dan versatile tersebut total bisa mencatatkan 47 penampilan berikut 11 gol dan 8 assist. Pengalaman tersebut membuat Lillipali kemudian bisa memainkan 29 pertandingan bersama timnas Indonesia dan berbuah 3 gol. Diharapkan tentunya karir Boham bisa lebih baik lagi ketimbang sang senior yang sudah cukup fenomenal. Tentu akan jauh luar biasa jika nantinya sang bek sentral bisa ikut menjadi bintang naturalisasi bagi Merah Putih. Benar, jika Kai Boham sudah didekati oleh PSSI untuk diikutkan dalam program naturalisasi pemain timnas Indonesia, kelompok umur tetapi nasib belum berpihak padanya. Ia sempat dipanggil dalam pemusatan latihan tim Garuda U19 pada Juni 2022 lalu yang ditempa untuk mengikuti ajang Piala AFF U19, tetapi pada akhirnya gagal membuat pelatih Sintayong terkesan. Juru taktik asal Korea Selatan itu merasa jika Boham sebagai bek tengah tidak diberkahi fisik yang bisa membantu timnas Indonesia belia meredam lawan-lawan dari Asia, Eropa, Afrika, maupun Amerika Selatan dan Utara.
Saat itu Sintayong memang sudah memikirkan persiapan untuk melakoni Piala Dunia U20 yang harusnya digelar di Indonesia tahun ini. Hanya saja, bukan hanya Boeham yang dianggap tidak sesuai, dua pemain keturunan Belanda lain yakni Jim Kruk dan Max Christabel yang ikut dalam pemusatan latihan kala itu pun juga belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Banyak yang beranggapan jika Boeham beserta teman-temannya perlu diberi kesempatan kedua untuk menjalani seleksi pemain naturalisasi. Pasalnya, menilai kemampuan pemain muda tidak cukup dengan sekali tes saja. Apalagi iklim di Indonesia dan Belanda berbeda jauh sehingga bisa mempengaruhi drastis performa seseorang jika tidak didahului dengan adaptasi yang cukup. Semoga saja bersama SC Telstar nantinya, skill Boeham dapat mengolah si kulit bundar bisa kian terasa dan kembali menarik minat PSSI juga Sintayong. Apalagi sang pemain pun tampak masih mencintai negara leluhurnya tersebut dengan tidak pernah berkomentar miring mengenai federasi maupun pelatih dan tetap bangga memamerkan fotonya berbaju timnas Indonesia di media sosial.